Di awal tahun 2000, film ini sering diputar di TV swasta pas malam minggu. Meski dibintangi oleh aktor terkenal Kevin Bacon, film ini pada awalnya tidak laku waktu tayang di bioskop. Tapi pas kaset VCR-nya mulai dicetak dan diperjualbelikan, film ini malah laku keras di pasaran dan mencetak omset yang sangat tinggi. Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Tremors. Film ini menceritakan kisah petualangan dua orang sahabat yang bernama Valentine McKay dan Earl Bassett. Mereka berdua tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Perfection. Kota itu terletak di tengah padang gurun yang dikelilingi bukit bebatuan yang tajam dan hanya memiliki satu akses jalan raya. Val dan Buzz berprofesi sebagai pekerja serabutan yang biasanya memasang pagar, menyedot WC, dan membuang barang rongsokan milik warga. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, mereka berdua bertemu dengan wanita di tengah padang gurun dan kemudian berkenalan dengannya. Wanita itu bernama Rhonda. Dia adalah seorang mahasiswa yang sedang meneliti aktivitas gempa di area itu. Rhonda bertanya kepada Val dan Buzz, apakah di area ini ada lokasi pengeboran minyak atau pertambangan? Karena Rhonda menangkap sinyal getaran bumi yang aneh di area itu. Kemudian Buzz menjawab kalau area ini adalah area mati dan tidak ada aktivitas sama sekali. Setelah puas ngobrol, mereka berdua pun berpamitan dan meninggalkan Rhonda. Kehidupan di kota itu cukup membosankan, sehingga Val memutuskan untuk pindah ke kota lain. Ia kemudian mengajak Buzz bersamanya. Akhirnya, mereka mengemas barang-barang yang mereka punya ke dalam mobil dan bergegas menuju ke kota lain. Namun, ketika berada di perjalanan, mereka melihat ada seorang pria yang sedang berada di atas menara listrik. Val mengenali pria itu, yang ternyata adalah Edgar, tetangga mereka berdua. Val dan Buzz berpikir mungkin Edgar sedang mabuk kemudian memanjat menara itu. Buzz kemudian memutar mobilnya dan menghampiri Edgar. Val berusaha meneriaki Edgar dan menyuruhnya turun, tapi tak ada respons. Buzz tak tega meninggalkan pria tua itu di atas menara, apalagi cuacanya sedang panas. Val kemudian menaiki menara listrik itu dan terkejut, ternyata Edgar sudah tewas dengan keadaan memegang sebuah senapan. Mereka berdua kemudian membawa mayat Edgar kembali ke kota dan dokter sempat memeriksanya lalu mengatakan kalau Edgar tewas karena dehidrasi. Ada kemungkinan Edgar berada di menara itu selama 3 atau 4 hari. Tidak merasakan adanya keanehan, Val dan Buzz kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun ketika melewati sebuah peternakan milik kawan mereka yang bernama Fred, Val dan Buzz terkejut melihat semua hewan ternak Fred sudah tewas. Mereka berdua berhenti dan mencari Fred di dalam rumahnya, tapi tak ketemu. Val lalu menuju ke kebun sayur milik Fred dan melihat ada sebuah topi yang terjatuh. Ia mengambil topi itu lalu dibuat jantungan karena melihat mayat Fred yang sudah terkubur dengan posisi kepala di atas tanah. Val dan Buzz panik, kemudian ngebut dan berusaha balik lagi ke kota untuk memperingatkan warga yang lain. Di tengah perjalanan, mereka sempat memperingatkan dua orang pekerja kalau ada pembunuhan yang sedang terjadi dan menyarankan dua orang itu untuk lari. Dua orang itu tidak menggubris peringatan Buzz dan melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Salah satu pekerja sedang melubangi aspal, namun tiba-tiba alatnya menusuk sesuatu di dalam tanah dan kemudian mengeluarkan banyak darah. Kaki pekerja itu terlilit oleh kabel alat yang digunakan lalu terseret ke atas bukit dan menghilang. Val dan Buzz akhirnya kembali ke kota dan kemudian masuk ke dalam toko milik Walter. Mereka berniat untuk menelepon polisi dari situ, tapi sambungan teleponnya terputus. Mereka tidak punya pilihan lain selain keluar dari kota itu dan meminta bantuan di kota sebelah. Tapi lagi-lagi di tengah perjalanan mereka menemui masalah. Lokasi tempat dua pekerja tadi sudah tertutup oleh reruntuhan batu. Mereka berdua keluar dan mencari dua orang pekerja itu, namun hanya menemukan helmnya yang sudah berdarah-darah. Val dan Buzz ketakutan dan berusaha kabur dari lokasi.
Tapi pada saat memundurkan mobilnya, Val tak sengaja menabrakkan bagian belakang mobil ke tumpukan pasir. Ia berusaha memacu mobilnya, tapi seakan-akan ada yang menahan mobil itu. Setelah dicoba beberapa kali, akhirnya mereka berhasil kembali ke kota. Setelah sampai, mereka baru sadar kalau ada sesuatu di bagian bawah mobil mereka. Teman Val dan Buzz yang bernama Bert kemudian mengambil dan mengamati, lalu berkata kalau benda itu adalah potongan badan ular raksasa. Setelah mendengar ucapan Bert, seluruh warga kota kemudian hening dan ketakutan. Di malam harinya, Dr. Jim dan istrinya sedang menikmati malam mereka di tengah padang gurun. Namun, tiba-tiba aliran listrik mereka mati. Jim kemudian pergi mengecek genset miliknya, tapi genset itu sudah terkubur di dalam tanah. Jim dan istrinya bingung, kok bisa genset sebesar itu tiba-tiba terkubur. Tak lama kemudian, genset miliknya terlempar dari bawah. Jim dan istri berlari, tapi sayangnya seekor monster menarik Jim ke dalam tanah. Istri Jim lari dan berhasil masuk ke mobil, tapi ia tak sengaja menyalakan radio dengan volume yang sangat keras. Dengan seketika itu juga, mobil itu ditelan masuk ke dalam tanah. Di kota, Val dan Buzz melakukan pertemuan bersama warga. Mereka mencari cara agar bisa keluar dari kota itu, karena akses jalan satu-satunya tertutup oleh longsoran batu, sedangkan mobil yang mereka punya tidak bisa dipakai melewati bukit bebatuan. Salah seorang warga yang bernama Miguel kemudian menyarankan Val dan Buzz ke kota sebelah dengan mengendarai kuda. Karena rute yang diambil sejalan dan cukup dekat dengan rumah Dr. Jim, Val dan Buzz memutuskan untuk mampir. Tapi si dokter dan istrinya sudah tidak ada. Val tak sengaja mendengar ada suara radio. Kemudian ia mencari sumber suara itu dan menemukan sebuah mobil yang terkubur sangat dalam di bawah tanah. Val dan Buzz menyadari kalau dokter dan istrinya sudah tewas. Lalu mereka tidak membuang waktu dan kemudian bergegas pergi ke kota sebelah. Di tengah perjalanan, kuda yang mereka naiki terlihat ketakutan dan hanya berputar-putar di tempat, lalu melempar Val dan Buzz ke tanah. Tak lama kemudian monster-monster itu muncul dari bawah tanah dan memakan kuda milik Buzz. Val berhasil menembak salah satu monster dan seketika itu juga tanah terbelah menjadi dua dan monster itu menunjukkan wujud aslinya. Val dan Buzz berlari sekuat tenaga dari monster itu. Mereka berdua meloncati sebuah got yang terbuat dari tembok beton dan berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan monster yang mengejar mereka tewas karena menabrak tembok itu. Ronda yang kebetulan lagi di area itu menemui Val dan Buzz. Ia sempat menggali tanah dan melihat monster itu dari dekat. Setelah memeriksa mayatnya, ia kemudian berkata kalau makhluk ini tidak mempunyai mata. Jadi kemungkinan besar monster ini berburu dengan mendengarkan suara. Val dan Buzz bangga karena berhasil membunuh monster itu. Tapi Ronda teringat akan hasil tes sensor gempa yang dia tanam di beberapa lokasi yang menunjukkan adanya aktivitas di 4 titik yang berbeda, yang berarti masih ada 3 monster lain yang masih hidup. Val, Buzz, dan Ronda secepat mungkin kembali menuju kota. Tapi monster yang lain mengikuti mereka ke sana. Salah satu monster sempat hampir memakan Melvin dan Mindy, tapi mereka berhasil diselamatkan oleh Val. Warga kemudian mengungsi dan berlindung di dalam toko milik Walter dan berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Tapi kulkas minuman milik Walter tiba-tiba berbunyi keras. Salah satu monster mendengar suara itu dan memunculkan diri di tengah toko, kemudian memakan Walter hidup-hidup. Val, Buzz, dan warga yang masih hidup berhasil menaiki atap dan berlindung di sana. Mereka berusaha menghubungi Bert dan istrinya melalui radio. Istri Bert menyalakan mesin pembersih peluru, lalu monster-monster yang berada di bawah toko Walter tadi tertarik dengan suara itu dan menuju ke rumah Bert. Salah satu monster berhasil menembus tembok gudang senjata milik Bert. Dia dan istrinya menembakkan ratusan peluru dari berbagai macam senapan tapi tidak berhasil. Akhirnya Bert memutuskan untuk menggunakan senapan gajah miliknya dan berhasil membunuh monster itu. Val berpikir kalau mereka semua harus meninggalkan kota ini secepatnya. Jika tidak, mereka semua akan mati dimakan oleh monster itu. Kemudian
ia mempunyai ide mengevakuasi warga kota dengan menggunakan traktor jadul miliknya. Ia berhasil menyalakan traktor dan kemudian mengevakuasi semuanya. Bert yang sibuk membuat bom rakitan di atas atap rumahnya akhirnya bergabung dengan mereka. Ketika dalam perjalanan meninggalkan kota, ide Val tidak semulus yang dibayangkannya. Monster bawah tanah mencoba menggigit traktor Val tapi tak berhasil. Jadi mereka membuat jebakan dengan menggali tanah di jalan yang akan dilalui traktor, yang menyebabkan traktornya tersangkut di dalam pasir dan tidak bisa lagi digunakan. Semua orang makin panik dan mereka tidak punya pilihan lain selain berlari secepatnya dan berlindung di atas batu. 9 orang itu merasa putus asa karena mereka tidak mempunyai cadangan makanan, sedangkan alat transportasi satu-satunya sudah tidak bisa lagi digunakan. Tapi Buzz punya ide gila. Ia tahu kalau monster itu menyerang berdasarkan gerakan dan suara. Dia memutuskan untuk memancing monster itu dengan menggunakan dinamit rakitan Bert. Langkah pertama, Val dan Rhonda melempar sejumlah batu ke tanah untuk mendapatkan perhatian monster di satu lokasi. Dan setelah monster menuju ke arah batu itu, Buzz melempar dinamit yang sudah dilengkapi tali. Kemudian dia menariknya perlahan-lahan. Ide Buzz berhasil. Salah satu monster menelan dinamit yang dilemparnya kemudian meledak. Jadi hanya tinggal satu monster lagi yang tersisa. Val kemudian berpikir akan menggunakan teknik yang sama untuk membunuh monster yang terakhir. Jadi, ia melempar dinamit ke tanah, kemudian menariknya perlahan, dengan harapan monster itu menelan dinamit yang dilemparnya. Dalam sekejap, monster melahap dinamit Val. Tapi, monster yang terakhir ini cukup cerdas. Dia memuntahkan dinamit itu dan melemparnya ke arah kerumunan orang yang berada di atas batu. Seketika itu juga 9 orang itu berlarian ke segala arah, menyelamatkan diri dari ledakan dinamit yang dilempar monster. Tanpa sadar, Val, Buzz, dan Rhonda berdiri di atas tanah yang jauh dari bebatuan. Kemudian monster mendekat ke arah mereka perlahan dan bersiap untuk memakan mereka bertiga. Saat itu Val memegang dinamit di tangannya, tapi korek apinya dibawa sama Rhonda yang berdiri cukup jauh dari dia. Ia akhirnya mempunyai ide ekstrim dan berlari sekencang-kencangnya tanpa memberitahukan idenya kepada yang lain. Buzz dan Rhonda yang penasaran dengan ide Val akhirnya ikut berlari. Ternyata ide gila Val adalah menggunakan dirinya sebagai umpan, lalu melempar dinamit terakhirnya ke arah monster. Tapi lemparan Val kurang tepat dan dinamitnya terbuang percuma. Val tak kehabisan ide. Ia paham kalau saat ini dia sedang berdiri di pinggir jurang, sedangkan monster menuju ke arahnya dengan kecepatan penuh. Val kemudian menunggu momen yang tepat, kemudian meloncat, dan monster bawah tanah yang terakhir terjatuh ke dalam jurang, lalu mati. Keempat monster bawah tanah sudah mati. Warga kota Perfection bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Val dan Buzz tetap menjalankan rencana awalnya, yaitu pindah ke kota lain. Sekian dulu video 2M kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.